Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Malam ini adalah malam pertemuan yang ke-6 dalam pembahasan surat Al-Mulk, surat yang menceritakan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dari awal surat sampai akhir surat semuanya tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan yang lalu Allah menyebutkan tentang salah satu tanda akan kekuasaannya yang ada di bumi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi ja'ala lakumul arda dalula." Dialah yang menjadikan untuk kalian bumi dalam keadaan nyaman untuk ditinggali. Tidak ada kegoncangan dalam bumi. Semua yang tinggal di atas bumi tinggal dalam keadaan nyaman. Baik yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pesisir pantai, atau pegunungan, semuanya tinggal dalam keadaan nyaman. Mau berbuat ketaatan di atas bumi, dia mudah. Mau melakukan kemaksiatan, dia bisa melakukannya dengan mudah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini begitu nyaman. Siapa yang mampu menjadikan bumi ini dengan begitu nyaman? Tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Siapa yang masih ingat? Famshu fi manakibiha. Berjalanlah di atas bumi. Nah, apa faedah yang bisa kita ambil? Di dalamnya terdapat seruan untuk bekerja, mencari nafkah, mencari rezeki. Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya untuk mengejar akhirat, namun tidak melupakan dunia, menggabungkan antara akhirat dan dunia, namun menjadikan porsi akhirat jauh lebih besar daripada porsi dunia. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Dan makanlah dari rezekinya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini? Bekerja, kemudian makan dari rezekinya. Artinya rezeki itu sudah ada di dunia untuk kita. Wa kulu min rizqihi, makanlah kalian. Allah sudah merezekikan itu. Namun dengan bekerja. Inilah makna tawakal. Tawakal adalah kita bekerja, kemudian setelah itu menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan di atas bumi mencari nafkah. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ini makna tawakal yang benar. Bukan orang yang tidak mau bekerja kemudian dia menanti rezeki. Ini bukan tawakal. Tawakul. Pura-pura tawakal, dikasih nasi habis bakul. Tawakul, tidak tawakal. Wa ilaihin nusyur. Kemudian Allah mengingatkan pada kita, kalian akan dikembalikan kepada Dia. Karena orang ketika sudah nyaman berada di suatu tempat, dia akan lupa kemana dia harus kembali. Makanya Allah ingatkan di akhir ayat ini, sama dengan orang yang merantau, dia sudah terlanjur kadung nyaman di tempat perantauannya, ya, mendapatkan pekerjaan yang mapan, gaji yang banyak, jabatan yang tinggi, rumah yang nyaman untuk ditinggali, dia enggan pulang ke kampung halamannya. Demikian juga manusia, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini
ini begitu nyaman untuk ditinggali. Pasti akan banyak orang yang lalai bahwasanya dia kelak akan dibangkitkan dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengingatkan pada akhir ayat ini, kalian mau ngapain saja di atas bumi silahkan, namun ingat, wa ilaihin nusyur, kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sebutkan orang yang cerdas ketika mendengar ayat yang semisal ini, apa yang akan dia lakukan? Dia akan semakin termotivasi untuk beramal, karena di dalamnya mengandung ancaman kalian akan dikembalikan. Maka orang yang cerdas akan memperbanyak bekal untuk menemui hari ini. Sama dengan seorang suami ketika berkata pada istrinya, atau seorang majikan ketika berkata kepada pelayannya, nanti sore saya akan kedatangan tamu. Istri yang cerdas, pelayan yang cerdas, dia akan menyiapkan untuk menyambut tamu tersebut, karena tahu majikannya bukan hanya cerita, tapi majikannya juga memerintahkan untuk mempersiapkan. Pelayan yang cerdas, dia akan menata ruang tamunya, membersihkan mejanya, menyiapkan jamuan dan makanan. Tapi pelayan yang tidak cerdas, dia akan menganggap ucapan majikannya hanya berita. Dia akan tidur, nonton sinetron. Ya, ini perumpamaan orang mukmin yang cerdas dan yang tidak cerdas dalam menyikapi ayat yang seperti ini. Orang mukmin yang cerdas, dia akan semakin termotivasi mencari bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas adalah orang yang selalu introspeksi diri dan dia beramal untuk menemui hari kematian, mempersiapkan bekal. Wal ajiz, adapun orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawahu, dia akan mengikuti hawa nafsunya di dunia ini. Wa tamanna 'ala Allahil amani, kemudian dia panjang angan-angan. Dia mengikuti hawa nafsunya, tapi dia menginginkan surga. Ini orang yang tidak cerdas. Kemudian Allah mengingatkan kembali, kalau kita belum tergugah dengan peringatan yang lembut ini, wa ilaihin nusyur, ini adalah isyarat yang terdapat ancaman di dalamnya. Kalau kita belum tersentuh juga untuk memperbanyak bekal, kalau kita belum tergugah juga, Allah peringatkan kita dengan peringatan yang lebih keras. Amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di sama? Ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur, dia tidak menenggelamkan kalian ke dalam bumi, apakah kalian merasa aman? Kemarin kita bahas mana sama apa? Ada dua makna, ya. Sama dalam ayat ini sebagian mentafsirkan as-sama maknanya adalah tinggi. As-sumu, sama yasmu, as-sumu maknanya ala ya'lu, tinggi. Yang kedua apa? Langit, namun maksudnya adalah di atas arsy. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas langit? Maksudnya berada di atas arsy, yaitu Allah Subhanahu wa taala. An yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur, dia tidak akan menenggelamkan kalian ke dalam bumi. Allah menenggelamkan sebagian umat terdahulu karena mereka merasa aman dari adab Allah. Qarun ketika merasa aman dari adab Allah, ketika membanggakan dirinya kekayaannya, qala innama utitu ala ilmin indi, dia berkata, aku diberi kekayaan karena kemampuanku, karena ilmuku. Dia menyombongkan diri dan dia merasa aman dari azab Allah. Apa yang terjadi? Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard, kami tenggelamkan Qarun beserta kekayaannya di dalam bumi. Kemarin kita katakan merasa aman dari azab Allah adalah awal dari setiap kerugian. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun,
Tidak ada yang merasa aman dari makar dan azab Allah kecuali orang yang merugi. Adapun orang yang beriman, dia akan selalu takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Fa idza hiya tamur, maka bumi pun bergoncang. Am amintum man fis sama' an yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Ataukah kalian merasa aman dari zat yang ada di sama? Dia tidak akan mengirimkan kepada kalian badai yang membawa batu. Hasibah maknanya adalah angin kencang yang membawa batu. Allah Subhanahu wa taala mengazab sebagian umat terdahulu dengan ini. Seperti kaum Lut alaihi salam, Allah azab dengan azab jenis ini. Kadzabat qaum Lutin bin nuzur, kaum Lut mendustakan para rasul. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut najaynahum bisahar. Kami kirim kepada kaum Lut hasiban, angin kencang yang berisi batu sebagai azab, kecuali keluarganya Lut kami selamatkan. Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kalian nanti akan mengetahui bagaimana benarnya peringatanku ini. Sekarang semuanya ini adalah peringatan. Akan ada, apakah kalian merasa aman? Allah tidak akan menenggelamkan kalian. Ini masih peringatan. Apakah kalian merasa aman? Allah tidak akan mengirimkan hujan batu pada kalian. Ini masih peringatan. Namun kelak fasata'lamuna kaifa nadhir, kalian akan mengetahui bagaimana benarnya peringatanku ini. Ini akan benar-benar terjadi. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Sungguhnya telah mendustakan orang-orang sebelum mereka. Siapa yang dimaksud mereka di sini? Sesungguhnya benar-benar telah mendustakan orang-orang sebelum mereka, mendustakan Allah, mendustakan kitab yang diturunkan oleh Allah, mendustakan para rasul. Siapa yang dimaksud mereka? Min qablihim, orang kafir Quraisy. Karena ayat ini turun di mana? Di awal pembahasan surat Al-Mulk kita sebutkan surat ini adalah surat Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Jadi orang yang diajak bicara, audien utamanya adalah orang kafir Quraisy. Mereka lah yang mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya orang-orang sebelum mereka telah mendustakan para nabi. Fakaifa kana nakir, maka lihatlah bagaimana azabku terhadap mereka yang mendustakan para nabi. Di sini kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini? Di dalamnya terdapat isyarat pada kita untuk belajar sejarah umat terdahulu. Apa yang terjadi pada kaum Nabi Nuh dan kenapa mereka bisa didustakan, bisa dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan kaum Nabi Nuh dibinasakan? Apa awalnya? Tahukah kita apa awalnya? Awalnya adalah al-ghulu fi sholihin, melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Dengan belajar sejarah umat-umat terdahulu, kita bisa menghindarkan diri kita dari apa yang menimpa mereka. Kaum Nabi Nuh diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesyirikan yang awalnya adalah hulu, melampaui batas pada orang-orang soleh. Setiap kali ada orang soleh meninggal, mereka buat patung dan mereka namakan patung tersebut dengan nama orang yang meninggal tersebut. Awalnya tidak disembah, namun ketika generasi ini telah tidak ada, generasi ini meninggal, generasi yang datang setelahnya baru menyembah. Belajar dari ini. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang itu.
patung, gambar yang ada ruhnya, itu dilarang. Mengambil pelajaran dari kisah Nabi Nuh, kaum Lut alaihi salam, apa sebabnya Allah binasakan? Apa sebabnya Allah turunkan kepada mereka hasiban, hujan batu? Perbuatan homoseksual. Di samping kesyirikan, homoseksual, mereka menyukai sama jenis, berhubungan dengan sama jenis. Kalau Allah mampu mengazab umat terdahulu karena dosa ini, apa sulitnya Allah akan mengazab umat sekarang? Kalau mereka melakukan seperti apa yang dilakukan kaum Lut, belajar dari umat yang terdahulu. Qarun kenapa Allah binasakan? Karena kesombongannya. Dia merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah binasakan, Allah rendahkan dia di tempat serendah-rendahnya. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang selainnya. Jangan sampai kita adalah orang yang diambil pelajarannya oleh orang lain, tapi hendaknya kita mengambil pelajaran dari orang lain supaya kita tidak menimpa kita apa yang menimpa mereka. Makanya Al-Quran dipenuhi oleh banyak kisah. Kisah Nabi Nuh, bahkan kisah Adam alaihissalam, kisah dua anak Adam yang saling membunuh, kisah Nabi Nuh, azab yang menimpa kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Soleh dan lain sebagainya, penuhi dengan kisah. Kemudian Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibaratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang berakal. Pelajaran bagi orang yang cerdas. Jangan lupakan sejarah. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu tandanya yang terdapat antara langit dan bumi. Di awal surat Al-Mulk, di awal-awal surat Al-Mulk, Allah menyebutkan sebagian tandanya yang terdapat di langit. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, farji'il basara hal tara min futur, thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ini adalah sebagian tanda Allah yang ada di langit, sebagian tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit. Kemudian di pertengahan surat Al-Mulk Allah menyebutkan sebagian tanda kekuasaannya yang ada di bumi. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan. Ini tanda kekuasaan Allah. Kemudian di sini Allah menyebutkan sebagian tandanya yang terdapat di antara langit dan bumi. Awalam yarau ila tayri fawqahum safatin wa yaqbid. Tidakkah mereka melihat kepada burung ketika dia membentangkan sayapnya dan menutup sayapnya? Jadi di alam semesta ini semuanya dipenuhi dengan tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Pada tiap sesuatu ada tanda yang menunjukkan bahwasannya Sang Pencipta itu satu, Yang Maha Kuasa itu satu. Pada tiap sesuatu, pada diri kita terdapat tanda yang menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Awalam yarau ila tayri fawqahum safatin wa yaqbid. Tidakkah mereka melihat pada burung? Apa makna melihat di sini? Kenapa, Pak? Melihat di sini mencakup dua makna melihat. Dalam bahasa Arab, melihat ada banyak makna. Melihat dengan mata namanya juga ro'a yara. Ra'aitu Muhammadan. Aku melihat Muhammad. Dengan apa melihat? Dengan mata. Melihat dalam mimpi juga ro'a yara.
Ya, tapi dalam mimpi. Bedanya kalau ro'a melihat dengan mata pada kehidupan nyata, masdarnya ru'yah. Kalau ro'a melihat dalam mimpi, bermimpi maksudnya, masdarnya ru'ah. Kalau melihat yang ketiga, melihat dengan akal. Melihat maknanya berpikir. Ini melihat makna melihat yang ketiga. Bahasa Arabnya juga sama, ro'a yara. Ya, ra'yun. Masdarnya ra'yun. Nah, awalam yara ila at-tayr. Tidakkah mereka melihat kepada burung? Apa makna melihat di sini? Mencakup dua makna. Makna pertama adalah melihat dengan mata. Kemudian melihat dengan hati, dengan akal. Setelah melihat burung yang terbang di atas udara, tadabburi itu. Burung itu. Setelah melihat dengan mata tentang burung itu, tadabburi. Ma yumsikuhunna illa rahman. Siapa yang membuat burung itu tidak jatuh? Siapa yang membuat burung itu bisa terbang? Ma yumsikuhunna illa rahman. Ini makna ra'a yara. Ya, jadi mencakup dua makna. Melihat dengan mata, kemudian melihat dengan akal dan hati. Yang mana maknanya adalah memikirkan, mentadabburi. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbid. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari seekor burung yang mengepakkan sayapnya dan menutup sayapnya ketika terbang? Manusia bisa mengambil pelajaran dari burung ini sehingga dia bisa membuat pesawat. Tahukah kita sejarah pesawat itu dari mana? Dari seekor burung. Awal kali percobaan pesawat tanpa sayap, tidak bisa terbang. Kemudian diberi sayap sebagaimana sayap burung, bisa terbang. Namun tidak seimbang. Kemudian diberi ekor sebagaimana ekor burung, sehingga terbanglah pesawat itu dengan seimbang. Subhanallah. Bahkan ketika pesawat itu turun mendarat, itu seperti turunnya burung. Burung ketika turun, dia akan menjulurkan kakinya. Pesawat ketika turun, dia akan mengeluarkan rodanya di bawah. Pelajaran yang bisa diambil. Jadi untuk terbang butuh sayap. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua makhluk yang bisa terbang semuanya bersayap. Lalat bersayap, belalang bersayap. Bahkan malaikat bersayap. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Dia menjadikan malaikat sebagai rasul utusan-utusan yang memiliki sayap. Sebagian ada yang memiliki dua sayap, sebagian ada yang memiliki 3 sayap, sebagian ada yang ditambah sampai 600 sayap, sebagaimana malaikat Jibril alaihi salam. Pelajaran yang kedua, awalam yara ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbid. Siapa yang mengajarkan burung ini terbang? Siapa yang memberikan petunjuk kepada burung ini untuk terbang? Kenapa dia tidak berenang di lautan? Kenapa aku terbang? Siapa yang mengilhami kepada burung ini? Apakah orang tuanya, ibunya, induknya mengajarkan burung ini ketika lahir? Wallahi, demi Allah, kalau seandainya kita letakkan seekor burung yang baru lahir di hutan atau di padang pasir, kita tinggalkan tanpa induknya, dia akan bisa terbang. Kenapa? Karena Allah yang memberikan petunjuk kepada burung ini untuk terbang. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dia yang menentukan kadar pada setiap sesuatu dan memberikan petunjuk. Di antara tafsirnya adalah Allah memberikan petunjuk kepada semua makhluknya. Allah memberikan petunjuk kepada burung untuk terbang. Allah memberikan petunjuk kepada ikan untuk berenang. Allah memberikan petunjuk kepada sapi, kambing untuk makan rumput. Kenapa sapi, kambing tidak makan daging sebagaimana harimau? Kenapa makannya rumput? Siapa yang mengajarkan? Siapa yang memberikan petunjuk? Siapa yang memberikan petunjuk kepada seorang anak bayi yang baru lahir dari perut ibunya untuk bisa menyusu di ASI ibunya? Siapa yang memberikan petunjuk ini?
Dahulu ketika saya menemani istri saya melahirkan, bidannya berkata, biarkan, gak usah dipaksa, cukup diletakkan di atas perut ibunya, nanti bayi ini akan mencari puting ibunya. Subhanallah, bayi yang belum mengerti apa-apa, siapa yang memberikan petunjuk kepada bayi ini untuk mencari puting ibunya? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan petunjuk kepada semua makhluknya. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum shaffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa rahman. Pelajaran yang ketiga, siapa yang membuat burung ini ketika terbang tidak jatuh? Siapa yang membuat langit di atas kita tidak jatuh menimpa kita? Siapa yang membuat bumi ini tidak bergoncang, tidak jatuh? Semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menggenggam langit-langit dan bumi, memegang langit-langit dan bumi supaya tidak bergeser, supaya tidak bergoncang, supaya tidak bergerak, supaya tidak runtuh. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Kalau seandainya bumi ini dan langit ini bergeser jatuh, siapa yang mampu menahannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa yang mampu menahan burung untuk tidak jatuh? Siapa yang membuat kita tidak jatuh ketika berjalan di atas bumi? Apakah karena kehebatan kita? Kita ketika berjalan di atas bumi tidak jatuh. Apakah karena kehebatan kita? Tidak sama sekali. Karena Allah yang membuat kita tidak jatuh. Kalau seandainya karena kehebatan kita, kita akan tetap mampu berjalan tanpa jatuh 50 tahun kemudian. Siapa yang bisa menjamin kita ini yang hidup sekarang, yang sama-sama berjenggot ini, 50 tahun kemudian bisa nggak dia berjalan tanpa jatuh? Kalau seandainya karena kehebatan kita akan tetap mampu berjalan 50 tahun, 70 tahun kemudian tetap kita akan mampu berjalan. Bukankah kita tetap memiliki kaki sebagaimana sekarang kita memiliki kaki? Namun kenapa nanti kita tidak mampu berjalan? Kenapa sekarang kita berjalan tanpa jatuh? Dialah Allah yang menahan segalanya. Dialah Allah yang mengatur segalanya. Pernahkah kita bersyukur akan nikmat ini? Awalam yarau ila at-tayri fawqahum shaffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Sungguhnya Dia Allah terhadap segala sesuatu Maha melihat. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min duni rahman. Apakah kalian memiliki bala tentara, pasukan yang bisa menolong kalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Sanggupkah kita? Pasukan mana, tentara mana yang bisa menghindarkan kita ketika Allah mau menurunkan azabnya kepada kita? Siapa yang mampu mengelaknya? Siapa yang mampu menghindarkannya? Dan sekarang Allah mengirimkan makhluk yang sangat kecil, tidak terlihat. Siapa yang mampu mengelaknya? Siapa yang mampu mengangkat makhluk ini? Virus. Mana Amerika? Apakah dia mampu menolak ini? Adakah yang mampu? Sampai sekarang tidak ada yang mampu. Baru makhluk yang kecil. Allah tidak menurunkan kepada kita sebagaimana yang Allah turunkan kepada kaum Ad, angin yang kencang. Sebagaimana Allah yang turunkan kepada kaum Samud, suara yang menggelegar. Sebagaimana Allah yang turunkan kepada kaum Lut, hujan batu. Tidak. Ini sesuatu yang besar. Allah kirimkan makhluk yang kecil. Itu membuat kita begitu ketakutan. Adakah bala tentara yang bisa menolong? Amman hadzal ladzi yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Allah telah binasakan umat-umat yang jauh lebih kuat daripada
kaum Ad yang Allah katakan tentang kekuatan tubuh mereka, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, tidak pernah tercipta seperti mereka, badan yang sangat kuat, tidak sebelum mereka dan tidak setelah mereka. Sampai-sampai mereka membanggakan kekuatan badannya. Man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami? Dia tidak mengetahui Allah yang menciptakan lebih kuat daripada mereka. Allah kirimkan angin yang kencang 7 malam 8 hari. Sakharaha alaihim sab'a layalin thamaniyata ayyamin husuma. Allah kirimkan angin yang kencang 7 malam dan 8 hari. Mana mereka? Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seolah-olah mereka adalah batang pohon kurma yang tidak ada isinya. Tidak ada yang tersisa dari mereka kecuali orang beriman. Kaum yang begitu kuat Allah hancurkan dengan begitu mudahnya. Apalagi kita berjalan 2 kilo sudah terasa sangat capek. Safar dari sini ke Jakarta, Masya Allah capeknya. Umat yang secara fisik jauh lebih lemah daripada umat terdahulu. Inil kafiruna illa fi ghurur, namun orang-orang kafir dalam keadaan tertipu. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwwin wa nufur. Adakah yang mampu memberikan rezeki kepada kalian ketika Allah menahan rezeki dari kalian? Siapa yang mampu menandakan rezeki? Rezeki kita itu berada di tangan Allah. Rezeki kita tidak berada di tangan bos kita, tidak berada di tangan majikan kita, tapi rezeki kita berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian kita begitu takut meninggalkan pekerjaan yang melanggar syariat, khawatir dapat rezeki dari mana lagi. Siapa yang akan menggaji? Ingat, rezeki kita itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu kita ketika kecil belum bisa apa-apa, badan masih lemah, nalar masih terbatas, tidak bisa berpikir jauh, kita tidak galau. Waktu kecil kita masih anak-anak, tidak galau memikirkan rezeki, dan kita dapat itu rezeki. Kenapa ketika kita setelah dewasa, tubuh kita setelah kuat, akal kita bisa berpikir untuk menghasilkan uang, justru kita takut kehilangan rezeki? Seolah-olah rezeki kita itu berada di tangan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana keyakinan ini? Lan tamuta nafsun hatta tastakbila rizqahu. Tidak ada satu jiwa yang meninggal sampai rezekinya disempurnakan. Kalau ada satu butir beras atau nasi yang belum kita telan dan itu bagian dari rezeki kita, kita tidak akan meninggal. Kalau ada satu teguk air yang belum kita minum dan itu bagian dari rezeki kita, tidak akan meninggal. Sudah satu paket. Antara ajal kita dengan jumlah rezeki itu sudah satu paket. Makanya mencari rezeki itu famsu fi manakibiha. Mencari rezeki itu dengan tenang, karena sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditentukan kadarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang sanggup ketika Allah menahan rezeki dari seseorang? Kita selalu mengingat ayat, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Benar, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar bagi dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi sumber rezeki
rizki yang berkah itu, kunci rizki yang berkah apa? Taqwa. Bukan seberapa hebat kita membanting tulang kita, bukan seberapa banyak kita mengorbankan waktu kita untuk mendapatkan rezeki yang berkah, tapi kunci datangnya rezeki yang berkah itu adalah takwa. Seberapa jauh kita mengimani ayat ini? Surat Tahrim, surat Tolak. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa akan diberikan rezeki oleh Allah dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Seberapa jauh, seberapa kuat keimanan kita tentang ayat ini? Kalau kita beriman tentang ayat ini, maka jangan lalaikan. Kalau Allah mampu memberikan kita rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka dengan syarat kita bertakwa, maka jangan lupakan Allah juga mampu menahan rezeki dari kita dari sebab dengan sebab yang tidak pernah kita sangka-sangka karena kemaksiatan kita. Sebelum corona banyak perusahaan yang berkembang, usahanya maju banyak. Tapi siapa yang menyangka ketika corona datang bangkrut? Berapa banyak perusahaan yang bangkrut? Berapa banyak usaha seorang yang gulung tikar? Siapa yang menyangka sebelumnya? Dan siapa yang mampu memberikan rezeki ketika Allah menahan rezeki tersebut? Amma hadzal ladzi yarzuqukum min amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwin wa nufur. Namun mereka orang kafir terus menerus dalam sikap yang melampaui batas. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Apakah orang yang berjalan dengan menelungkupkan wajahnya itu lebih mendapatkan petunjuk daripada orang yang berjalan di atas jalan yang lurus? Orang yang berjalan meletakkan wajahnya di bawah, otomatis dia tidak bisa melihat jalan. Mana yang bisa lebih sampai ke tujuan dengan orang yang berjalan dengan kakinya dan pandangannya ke depan? Siapa yang bisa sampai ke tujuan? Yang lebih sampai ke tujuan tentunya orang yang berjalan dengan kakinya dan dia melihat jalan yang lurus di depannya. Dia berjalan berdasarkan petunjuk. Ini adalah perumpamaan orang beriman dengan orang kafir. Orang beriman dalam perjalanannya menuju surga, menuju akhirat, mereka berjalan di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Sedangkan orang kafir dalam perjalanannya menuju akhirat, mereka tidak bisa melihat jalan, tidak mendapatkan petunjuk. Amalan apa yang harus mereka lakukan di dunia ini supaya sampai ke surga? Mereka tidak mendapatkannya. Tapi orang beriman, mereka tahu jalan untuk sampai ke surga. Amalan apa untuk bisa sampai ke sana? Mereka tahu. Ini perumpamaan orang yang beriman dengan orang yang kafir. Ini juga perumpamaan antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Orang yang berilmu dengan ilmunya dia bisa melihat jalan yang lurus, mana amalan yang benar, mana amalan yang salah. Orang yang jahil tidak bisa membedakan. Ini tampaknya baik, amalan ini tampaknya baik, saya lakukan amalan ini, ternyata salah. Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Hal yang paling bisa mengangkat derajat seseorang setelah keimanan adalah ilmu. Hal sesuatu yang paling bisa mengangkat derajat seseorang setelah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Semakin banyak ilmu yang kita pelajari dan kita amalkan, maka kita semakin tinggi derajatnya. Ini juga perumpamaan tentang orang yang beramal di atas sunnah dengan orang yang amalannya menyelisih sunnah. Siratul mustaqim
Apa makna siratal mustaqim? Tafsir siratal mustaqim. Siratal mustaqim surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa tafsirnya? Ayat setelahnya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat pada mereka. Siapa orang-orang yang Allah beri nikmat ini? Tafsirnya ada dalam surat An-Nisa. Man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para shalihin. Dan para siddiqin, para syuhada dan para sholihin paling banyak dari umat ini, pada umat ini ada pada generasi pertama, generasi sahabat. Yang paling banyak siddiqinnya, yang paling banyak syuhadanya, yang paling banyak sholihinnya, generasi mana? Generasi sahabat. Jadi siratal mustaqim, jalan yang lurus, adalah jalannya Nabi SAW, jalannya Abu Bakar, jalannya Umar, jalannya Utsman, jalannya Ali, dan jalannya para sahabat. Barang siapa yang amalannya seperti amalan Nabi dan para sahabat, maka dia berada di atas siratal mustaqim. Siapa yang lebih mendapatkan petunjuk? Orang yang amalannya sesuai dengan amalan Nabi dan para sahabat, atau orang yang amalannya menyelisihi amalan para Nabi dan para sahabat? Tentu yang sesuai dengan amalan Nabi dan sahabat yang lebih mendapatkan petunjuk dan lebih selamat. Makanya Nabi SAW ketika mengatakan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Golongan yang selamat disebutkan ciri-cirinya oleh Nabi SAW. Umma kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi. Yang amalannya, yang keadaannya seperti amalanku dan para sahabatku. Keadaannya seperti keadaanku dan keadaan para sahabatku. Sudah ada? Belum ya? Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah yang menciptakan kalian dan dia menjadikan untuk kalian as-sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah. Apa makna afidah? Al-afidah maknanya sama dengan qulub, mufradnya fuad dan mufradnya qulub qalbun. Apa maknanya dalam bahasa kita? Terjemahan yang tepatnya adalah jantung. Qalbun itu terjemahan tepatnya adalah jantung. Namun yang populer adalah hati. Ya, yang populer itu adalah hati. Sebenarnya yang tepat adalah jantung. Nah, tapi gak apa-apa kalau sekarang sudah populer hati itu dirubah jantung, bingung. Ya, yang penting kita sepakat maknanya, tahu mana yang sebenarnya. Qalbun itu adalah anggota tubuh yang berada di dada sebelah kiri. Mau dinamakan jantung, mau dinamakan hati, mau dinamakan melon, terserah. Yang penting maksudnya bisa dipahami. Allah sebutkan 3 hal ini. Yang pertama apa? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Kenapa cuma 3 hal ini yang disebut? Apakah Allah memberikan kepada kita hanya 3 hal? Mana otak yang Allah berikan? Mana kepala? Mana badan? Mana kaki? Ya, mana jari jemari? Kenapa Allah hanya menyebutkan 3 hal ini? Masih lama belum? 1 menit. Baik. Nah, 3 hal ini adalah 3 nikmat yang paling besar berkaitan dengan badan kita. 3 nikmat yang paling besar merupakan alat yang berkaitan untuk mendapatkan ilmu.
alat anggota tubuh kita yang kaitannya sangat erat dengan ilmu dan hidayah. 3 hal ini. Ilmu itu masuk kepada kita melalui 2 pintu. Yang pertama adalah pintu pendengaran, yang kedua adalah pintu penglihatan. Kita sekarang ketika kajian ini kita mendapatkan ilmu lewat pendengaran apa penglihatan? Pendengaran. Kalau kita tutup mata kita tetap mendapatkan ilmu. Ilmu masuk melalui kita, masuk kepada kita melalui pintu pendengaran. Yang kedua pintu penglihatan. Dengan membaca kita bisa mendapatkan ilmu. Ilmu masuk kepada kita melalui pintu penglihatan. Dan alat untuk memahaminya adalah hati. Alat untuk memahami ilmu ini adalah hati. Jadi pemahaman dan akal letaknya di mana? Di otak atau di hati? Kalau ilmuwan barat mengatakan di otak. Tapi kalau kita melihat dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwasanya akal itu letaknya di hati. Allah sebutkan, namun tidak bisa memahami dengan hati tersebut. Ini menunjukkan pemahaman letaknya dalam hati. Dalam surat Al-Hajj lebih jelas lagi. Allah mengatakan, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha. Kenapa mereka itu tidak berjalan di atas bumi sehingga mereka memiliki hati yang dengannya mereka yaqiluna biha, mereka berakal dengan hati tersebut. Lihat lafaz yang Allah pakai, yaqilun berasal dari kata akal. Yaqiluna biha, mereka berakal dengan hati itu. Maksudnya mereka memahami dengan hati tersebut. Ini menunjukkan dengan jelas bahwasanya akal itu letaknya dalam hati. Fa innama, ayat kalimat setelahnya jelas lagi. Fa innama la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta itu bukan mata penglihatan mereka, bukan penglihatan mata mereka, namun penglihatan hati mereka. Mereka tidak bisa berpikir, tidak bisa memahami, bukan karena mata mereka yang buta, namun karena hati, mata hati mereka, penglihatan hati mereka itu yang buta. Ini menunjukkan bahwasanya akal, pemahaman itu letaknya dalam hati. Makanya Nabi SAW mengatakan, inna fil jasadi mudghah, sungguhnya dalam jasad itu terdapat segumpal darah. Idza saluha sa'iru jasadi. Kalau segumpal darah ini baik, maka semua badannya baik. Wa idza fasada sa'iru jasadi. Kalau buruk, maka semua anggota badannya buruk. Hatinya buruk, lisannya buruk. Hatinya buruk, pemahamannya buruk. Jadi awal yang harus dilakukan oleh penuntut ilmu ketika dia belajar mencari ilmu adalah memperbaiki hatinya. Itu awalnya. Memperbaiki pemahamannya. Yang mana pemahaman itu dalam hati. Kenapa Allah sebutkan dengan urutan sama pendengaran, penglihatan dan hati? Kenapa tidak dibalik? Padahal hati yang paling utama adalah hati. Mana yang paling utama di antara 3 hal ini? Pendengaran, penglihatan dan hati. Mana yang paling utama? Hati. Namun kenapa Allah sebutkan pendengaran terlebih dahulu? Kemudian Allah sebutkan penglihatan. Kemudian Allah sebutkan hati. Siapa yang bisa menjawab? Jawabannya nanti setelah azan ya. Tentang urutan penyebutan as-sam' wal absar wal afidah. 3 hal ini seringkali Allah sebutkan secara bersamaan dalam Al-Quran. 3 hal ini. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi
min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida. Surat As-Sajdah. Yang menciptakan kalian dan menyempurnakannya, kemudian menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Allahul ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang menjadikan kalian, yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Dia kemudian menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Sering kali disebutkan secara bersama, menunjukkan bahwa akan berharganya tiga hal ini. Pendengaran, begitu berharganya pendengaran, penglihatan dan hati seorang. Karena ini adalah jalan untuk mendapatkan ilmu. Sebaliknya, apa yang terjadi bagi orang yang tidak menggunakan pendengarannya untuk mendapatkan ilmu? Apa yang terjadi bagi orang yang tidak mendengarkan penglihatannya untuk mendapatkan ilmu? Apa yang terjadi bagi orang yang tidak menggunakan hatinya untuk memahami ilmu? Apa yang terjadi? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Disebut tiga hal itu. Allah kunci mati hatinya, Allah kunci telinganya, dan Allah kasih penutup di depan penglihatannya, sehingga dia tidak bisa mendengar hidayah, dia tidak bisa melihat hidayah, dan dia tidak bisa memahami hidayah. Tapi kenapa Allah mendahulukan pendengaran, penglihatan, kemudian hati? Di ayat tadi, surat apa yang kita baru bacakan? Al-Baqarah. Khatamallahu ala qulubihim. Yang disebutkan pertama apa? Hatinya. Wa ala sam'ihim, kemudian pendengarannya. Wa ala absarihim, kemudian penglihatannya. Kenapa beda? Yang dalam surat Al-Baqarah disebutkan hati lebih dahulu, kemudian pendengaran, kemudian penglihatan. Tapi di sini Allah menyebutkan pendengaran terlebih dahulu, kemudian penglihatan, kemudian hati. Siapa yang sudah mendapatkan jawabannya? Ayat ini berbicara tentang apa? Tentang nikmat. Waladzi ansya'akum, dialah yang menciptakan kalian. Ini nikmat. Allah menciptakan kita yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah menyebutkan nikmat yang lain, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Nikmat pertama yang kita dapatkan di antara tiga hal ini yang mana? Nikmat mana? Pendengaran. Pertanyaannya bukan anggota tubuh ya. Kalau mata, telinga, hati itu Allah berikan bersamaan. Ketika kita lahir dari perut ibu kita dalam keadaan memiliki mata, kita dalam keadaan memiliki telinga, dan kita dalam keadaan memiliki hati, ya kan? Tapi yang ditanyakan adalah fungsinya. Mana yang Allah berikan kepada kita dulu? Telinga fungsinya mendengar, mata fungsinya melihat, hati fungsinya memahami. Mana yang Allah berikan terlebih dahulu? Pendengaran. Sebelum bayi itu melihat, dia mendengar terlebih dahulu. Bahkan baru-baru ini ilmu pengetahuan mengatakan, bahkan ketika bayi dalam perut ibunya itu bisa mendengar. Ini sebagian mengatakan, dokter atau ahli medis sebagian mengatakan, bahkan bayi ketika berada di perut ibunya dia bisa mendengar. Jadi awal kali nikmat yang Allah berikan di antara tiga hal ini adalah nikmat pendengaran. Makanya Allah sebutkan pendengaran terlebih dahulu. Kemudian setelahnya apa? Penglihatan. Setelah mendengar ada melihat, bayi itu melihat. Memahami itu datang belakangan. Ketika bayi itu sudah dewasa, ya, sudah balik, dia baru bisa memahami. Jadi nikmat terakhir yang Allah berikan
Di antara tiga hal ini adalah nikmat memahami. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur. Dan selalu begitu. Hamba Allah yang bersyukur itu jauh lebih sedikit. Wa qalilun min ibadiyya syakur. Sedikit sekali di antara para hamba itu yang bersyukur. Siapa di antara kita yang pernah bersyukur akan nikmatnya penglihatan? Siapa yang pernah? Kalau pernah, kapan terakhir kali dia bersyukur akan nikmatnya penglihatan? Siapa di antara kita yang pernah bersyukur akan nikmatnya pendengaran? Lihat saudara kita yang lain yang tidak bisa mendengar kecuali dengan alat bantu. Siapa di antara kita yang normal ini yang pernah bersyukur akan nikmat ini? Kalau dia pernah, kapan terakhir kali dia bersyukur? Subhanallah. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah ketika mengatakan wa qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur. Bagaimana kita mensyukuri nikmat pendengaran, penglihatan dan hati ini? Bersyukur itu dengan tiga cara. Yang pertama adalah dengan hati. Kita ridho puas dengan hati kita akan nikmat yang Allah berikan ini. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala akan nikmat ini. Yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan kita, yaitu kita menggunakan nikmat-nikmat ini untuk hal-hal yang Allah ridhai. Kita gunakan pendengaran kita untuk mendengarkan Al-Quran. Kita gunakan pendengaran kita untuk mendengarkan kajian. Kita gunakan penglihatan kita untuk melihat hal-hal yang Allah ridhai, melihat Al-Quran. Kita gunakan hati kita untuk memikirkan hal-hal yang Allah ridhai. Baik. Ayat-ayat yang kita baca tadi, Allah menyebutkan secara umum 4 nikmat yang paling utama. Kita bahas dari ayat mana? A'abitu man fis sama. Ya. Ayat 16 sampai ayat 23. 16 sampai ayat 23 Allah mengisyaratkan, tidak menyebutkan dengan secara jelas, namun isyarat ada 4 nikmat yang begitu berharga. 3 nikmat merupakan inti dari semua kenikmatan dunia, dan 1 nikmat ini yang paling berharga. 3 nikmat adalah inti dari semua kenikmatan dunia. Apa 3 nikmat ini? Bukan dari ayat 16 sampai ayat 23. Allah mengisyaratkan 4 nikmat yang begitu berharga. Pendengaran, penglihatan dan hati ini bagian dari 1 nikmat. 3 nikmat di antara 4 nikmat ini merupakan inti dari nikmat dunia. Sedangkan pendengaran, penglihatan dan hati bagian dari salah 1 nikmat ini. Siapa yang bisa menyebutkan inti dari nikmat dunia? Dalam hadis, man asbaha aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumi faqad hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang merasakan keamanan di keluarganya, di rumahnya, pertama, mu'afan fi jasadi, badannya sehat, indahu qutu yaumi, dia mendapatkan makanan yang akan dia makan pada hari itu, faqad hizat lahu dunya bihadafiriha, seolah-olah dia mendapatkan dunia dengan segala kemewahannya. Karena 3 hal ini merupakan inti dari nikmat dunia. Seseorang tanpa 3 hal ini, dia kurang nikmatnya, nikmat dunianya kurang. Orang yang kaya, banyak harta, banyak makanan, badannya sehat, tapi tidak aman.
Apakah dia merasakan nikmat kekayaan hartanya? Dia tidak aman. Keluar rumah takut kena corona. Mau belanja, mau beli makanan takut. Merasakan kenikmatan tidak? Berkurang kenikmatannya. Atau dia merasakan aman. Dia mendapatkan harta, makanan, tapi badannya tidak sehat. Bisa nggak dia menikmati makanan itu? Badannya yang nggak sehat, bisa nggak menikmati hartanya? Nggak bisa. Berapa banyak orang kaya makanannya seperti orang miskin. Makan daging nggak boleh, ya. Makan apa lagi? Kacang-kacangan nggak boleh. Akhirnya makannya singkong. Kayak seperti makanannya orang miskin. Tapi yang miskin semua masuk. Daging 1 kilo masuk, bakso masuk semuanya. Kenikmatannya berkurang. Atau dia aman, badannya sehat, tapi nggak punya apa-apa untuk dimakan, tetap nikmatnya berkurang. Jadi inti nikmat dunia itu ada pada 3 hal ini. Rasa aman, badan yang sehat, mendapatkan makanan yang dia makan pada hari itu. Tidak usah berpikir 1 tahun lagi, tidak usah berpikir 1 bulan, 1 minggu. Pada hari itu dia mendapatkan makanan seolah-olah dia mendapatkan dunia dengan segala kemewahannya. Dan Allah isyaratkan dalam ayat-ayat yang kita bahas tadi. Nikmat aman. A'amintum man fis sama' an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. A'amintum man fis sama' an yursila 'alaikum hasiba. Apakah kalian merasa aman dengan dari zat yang ada di langit? Aman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Adakah tentara yang bisa menolong kalian, yang bisa memberikan keamanan bagi kalian? Kita tidak akan mendapatkan keamanan kecuali kalau kita kembali kepada Allah. Awal dari keamanan adalah keimanan. Alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin. Apa? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bagi mereka rasa aman. Jadi kunci aman apa? Dengan iman dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beriman tidak akan mendapatkan rasa aman. Ulama salah satu tafsir dari aman dan hidayah yang akan didapatkan oleh orang beriman, salah satu tafsirnya adalah dunia dan akhirat. Aman, dia di dunia mendapatkan keamanan dari azab Allah dan mendapatkan hidayah, dan di akhirat dia akan mendapatkan keamanan. Orang kafir dia akan mendapatkan keamanan di dunia. Kaum Ad, apakah aman dari azab Allah? Kaum Nuh, kaum Saleh, kaum Lut, kaum Syuaib, dan umat-umat terdahulu yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di akhirat tidak akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci kalau kita mau aman adalah iman. Semakin seorang kuat imannya, semakin dia mendapatkan keamanan dari Allah, jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makanan yang dia makan. Mana? Nikmat makanan. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu. Nikmat rezeki. Apa kunci mendapatkan rezeki yang berkah? Tadi kita sebutkan bertakwa. Kemudian nikmat sehat dan nikmat badan. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Ini 3 kunci kenikmatan dunia. Yang paling berharga, yang lebih berharga daripada 3 hal ini, nikmat apa? Nikmat hidayah. Allah sebutkan, Allah isyaratkan, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Apakah orang yang berjalan dengan wajahnya lebih mendapatkan hidayah daripada orang yang berjalan di atas jalan yang lurus? Ini nikmat yang paling besar. Makanya nikmat ini selalu Allah perintahkan agar kita meminta terus nikmat ini. Pada sholat kita selalu kita diperintahkan untuk meminta nikmat ini. Mana?
ihdinas siratal mustaqim. Karena nikmat ini adalah nikmat yang paling besar. Baik, cukup ya sampai di sini.